Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di video presentasi kelompok kami untuk mata kuliah kalkulus. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan yang terdiri dari sifat-sifat pertidaksamaan, terus ada jenis-jenisnya juga. Nanti di akhir kita akan ada contoh soal biar lebih paham gitu ya. Dengan saya, Amanda Sofia Viva, sebagai moderator, yang akan memandu jalannya presentasi ini dari awal sampai akhir. Langsung aja ke presentasinya ya. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman-teman saya, ada sifat-sifat pertidaksamaan dan contoh-contohnya. Kepada Sakif, dipersilakan. Halo, perkenalkan nama saya Sakif. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat pertidaksamaan. Jadi di sini ada 8. Yang pertama itu tanda pertidaksamaan tidak akan berubah kalau setiap ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan nyata yang sama. A lebih dari B dapat diubah menjadi A plus C lebih dari B tambah C. 2. Tanda pertidaksamaan tidak akan berubah kalau setiap ruas dibagi atau dikalikan dengan bilangan positif yang sama. Jika A lebih dari B dan diketahui K lebih dari 0, bilangan positif, maka hasilnya A dikali K lebih dari B dikali K dikalikan dengan K di setiap ruas. AK lebih dari BK dibagi dengan K di setiap ruas. Nomor 3, tanda pertidaksamaan akan berubah kalau setiap ruas dibagi atau dikalikan dengan bilangan negatif yang sama. Jika A lebih dari B dan diketahui K lebih kurang dari 0, bilangan negatif, maka hasilnya A dikali K kurang dari B dikali K, dikalikan dengan K di setiap ruas. AK kurang dari BK dibagi dengan K di setiap ruas. 4. Apabila A lebih dari B dan A, B, N adalah positif, maka AN lebih dari BN. Tetapi A kurang N kurang dari B kurang N. Sebagai contoh, jika 5 lebih dari 3 dipangkatkan dengan 3, maka hasilnya 5 pangkat 3 lebih dari 3 pangkat 3, atau 125 lebih dari 120 lebih dari 27. 5 pangkat min 3 kurang dari 3 pangkat min 3, atau 1 per 125 lebih kurang dari 1 per 27, 1125 kurang dari 127. Nomor 5, apabila A kurang dari B dan A, B adalah negatif, N adalah positif genap, maka A pangkat N lebih dari B pangkat N. Sebagai contoh, jika min 5 kurang dari min 3 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya adalah min 5 pangkat 2 lebih dari min 3 pangkat 2, atau 25 lebih dari 9. 6. Apabila A kurang dari B dan A, B adalah negatif, N adalah positif ganjil, maka A pangkat N kurang dari B pangkat N. Sebagai contoh, jika min 5 kurang dari min 4 dipangkatkan dengan 3, maka hasilnya adalah min 5 pangkat 3 kurang dari min 4 pangkat 3, atau min 105 kurang dari min 27. 7. Apabila A lebih dari B dan C lebih dari D, maka A tambah C lebih dari B tambah D. Sebagai contoh, jika min 4 lebih dari min 10 dan 5 lebih dari 3, maka hasilnya adalah min 4 tambah 5 lebih dari 1 lebih dari min 7. Oke, yang ke-8, apabila A lebih besar dari B, B lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari D, D lebih besar dari 0, maka AC lebih besar dari BD. Sebagai contoh, jika 5 lebih besar dari 4, dan 4 lebih besar dari 0, lalu di 3 lebih besar dari 2, 2 lebih besar dari 0, maka hasilnya adalah 5 dan 3 lebih besar dari 4 dan 2. Atau jika disederhanakan, 15 lebih besar dari 8. Yang ke-9, ada penggabungan dua pertidaksamaan. Dua buah pertidaksamaan dapat digabungkan dengan kata dan atau. Untuk lebih jelas mengenai penggabungan ini, kamu bisa melihat contoh berikut. Penggunaan dan berarti pertidaksamaan 1 dan 2 harus beririsan sehingga memenuhi keduanya. Contohnya, X lebih kecil dari 5 dan X lebih besar sama dengan dari 3. Maka bentuk garis bilangan himpunan penyelesaian pertidaksamaan adalah sebagai berikut. Kalau misalkan contohnya X kurang dari 5 dan X lebih besar sama dengan dari 3. Seperti itu.
Kita lanjut. Untuk penggunaan atau, berarti gabungan dari pertidaksamaan 1 dan 2 atau salah satunya terpenuhi. Contohnya, X kurang dari 5 atau X lebih besar dari 7. Maka bentuk pertidaksamaannya adalah sebagai berikut. Seperti di gambar ini. Nah, kita lanjut. Ke poin-poin berikutnya, ada jenis-jenis pertidaksamaan. Jenis-jenis pertidaksamaan ada beberapa jenis, ada 4. Ada pertidaksamaan linier, kuadrat, irasional, dan pecahan. Yang pertama, ada pertidaksamaan linier. Definisinya adalah pertidaksamaan linier adalah jenis pertidaksamaan yang kedua sisinya memiliki fungsi linear dari variabel yang sama. Fungsi linear sendiri dapat dituliskan dalam rumus pertidaksamaan. Y lebih besar dari mx plus b, di mana m dan b adalah konstanta, X adalah variabel, dan simbol lebih besar dari dapat digantikan dengan simbol pertidaksamaan lain seperti lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Contoh sederhana dari pertidaksamaan linear adalah pertidaksamaan tersebut 2x plus 5 merupakan fungsi linear dari X. Oke, selanjutnya. Oke, pertidaksamaan kuadrat. Ciri utama pertidaksamaan kuadrat adalah salah satu variabel harus memiliki pangkat 2, sehingga bentuk umum dari pertidaksamaan ini adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah X kurang dari 0, atau AX pangkat 2 ditambah BX ditambah X lebih dari 0, di mana A, B, dan C adalah konstanta, dan X adalah variabel. Contoh sederhana dari pertidaksamaan kuadrat adalah X pangkat 2 dikurang 4 lebih dari 0. Dalam pertidaksamaan tersebut, variabel X memiliki pangkat 2 dan dengan min 4 sebagai konstanta. Penyelesaian pertidaksamaan ini dapat dilakukan dengan teknik faktorisasi. Next. Dengan menggunakan contoh X pangkat 2 dikurang 4 lebih dari 0, bentuk persamaannya menjadi X ditambah 2X dikurang 2 lebih dari 0. Sehingga ditemukan X kurang dari min 2 atau X lebih dari 2. Persamaan kuadrat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih rumit, termasuk untuk menyelesaikan fungsi kuadrat, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, pertidaksamaan kuadrat akan membentuk grafik parabola, sehingga kalian juga bisa menggunakan grafik untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini. Oke. Baik, pertidaksamaan pecahan. Sesuai namanya, syarat pertidaksamaan pecahan adalah memiliki setidaknya satu pecahan, sehingga bentuk umum dari pertidaksamaan ini adalah Pi dalam kurung X per Q dalam kurung X lebih kecil dari R, atau Pi dalam kurung X per Q dalam kurung X lebih besar dari R, di mana P dalam kurung X dan Q dalam kurung X disebut sebagai fungsi polinomial dan R adalah konstanta. Contoh soal dan pembahasan pertidaksamaan pecahan yang sederhana adalah dalam kurung X plus 1 per X minus 2 lebih besar dari 0 dengan X plus 1 per X minus 2 sebagai pecahan dan 0 sebagai konstanta. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan, kamu bisa menggunakan teknik pembagian bilangan bulat atau teknik lain yang sesuai. Pertidaksamaan pecahan. Dengan menggunakan contoh di atas, kamu juga bisa menyelesaikan dengan membuat tabel tanda yang menunjukkan interval pecahan, sehingga ditemukan kalau tanda pecahan tersebut berada pada rentang minus infinity, min 1, min 1, 2, dan 2 infinity. Selanjutnya, kamu bisa menemukan interval nilai X yang membuat pecahan bernilai positif, yaitu 2 infinity dan min 1 infinity. Penerapan pertidaksamaan pecahan umum digunakan dalam fungsi pecahan seperti fungsi rasional dan fungsi trigonometri, dan namun
Perlu diperhatikan agar penyebut pecahan tidak bernilai nol yang menyebabkan pertidaksamaan menjadi tidak terdefinisi. Pertidaksamaan akar. Pertidaksamaan akar juga sering disebut sebagai pertidaksamaan irasional. Ciri utama dari pertidaksamaan ini adalah keberadaan bentuk akar di dalamnya. Contoh sederhana dari pertidaksamaan akar X lebih kecil dari A untuk pertidaksamaan seperti ini, kamu bisa mengkuadratkan kedua sisi sehingga diperoleh X lebih besar dari A. Oke, maaf. Terima kasih. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 4 lebih dari 10. Jawabannya, karena min 4 itu konstanta, kita bisa pindahkan ke sebelah kanan. Jadi, 2x lebih dari 10 ditambah 4. Hasilnya, 2x lebih dari 14. Karena ke 2x dan 14 itu bisa kita kecilkan lagi, kita sederhanakan dengan dibagi 2. Menjadi x lebih dari 7. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih dari 7. Next. Oke, contoh soal kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8 kurang dari 0. Oke. Karena ini pertidaksamaan kuadrat, kita menggunakan teknik pemfaktoran. Jadi, x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8, kita faktorkan menjadi x min 2 dan x min 4. Jadi, sudah langsung ketemu ya jawabannya. Jadi, langsung saja. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x di mana 2 kurang dari x kurang dari 4. Next. Oke, yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari akar x min 3 kurang dari 2. Ini adalah contoh soal pertidaksamaan irasional atau akar. Karena salah satu syarat akar itu bilangannya tidak boleh negatif. Jadi kita pindah ruaskan jadi x min 3 lebih dari sama dengan 0 gitu. Jadi hasilnya x lebih dari sama dengan 3. Itu untuk himpunan yang pertama. Nah, untuk himpunan yang kedua, kita kuadratkan karena untuk menghilangkan akar dari x min 3, kita kuadratkan. Jadi hasilnya x min 3. Lalu hasil dari 2 kuadrat itu 4, karena 2 kali 2, 4 ya. Dan hasilnya itu x min 3 kurang dari 4. Karena min 3 itu konstanta ya, bisa dipindah ruaskan. Jadi x kurang dari 4 ditambah 3. Jadi hasilnya x kurang dari 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 7. Sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan materi dengan jelas dan juga runtut. Oke, itu tadi video presentasi dari kelompok kami tentang materi pertidaksamaan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan juga mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah. Nah. Don.